Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillahi wassalatu wassalamu ala Rasulillahi wa ba'du. Kembali kita hadiri kajian kitab Al-Jami'. Tidak terasa sudah 49 hadis kita selesaikan, dan hari ini kita akan memasuki hadis ke-10. Larangan mencaci maki, mencerca, mencela, melaknat dan lain sebagainya. Wa an ibni Mas'udin radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sibabul muslimi fusukun wa qitaluhu kufrun muttafaqun alaihi. Udah, yang 50. Dari Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, Rasulullah SAW bersabda, memaki orang Islam itu perbuatan fasik dan membunuhnya termasuk perbuatan kufur. Ya, memaki, mencela, mencerca, melaknat, mengeluarkan kata-kata kasar. Inilah yang akan menjadi pembahasan kita pada hari ini. Baik. Di sini ada dua dosa yang diingatkan oleh Allah. Satu, memaki. Yang kedua, membunuh. Memaki saudara sesama muslim statusnya fasik. Kalau dilanjutkan membunuh statusnya kufur. Berarti hadis ini mengingatkan kepada kita, jangan sakiti hati saudara sesama muslim dengan memaki, jangan sakiti fisiknya dengan membunuh. Berarti menyakiti fisik dan menyakiti hati dua-duanya dilarang. Hadis ini selaras dengan hadis yang lain, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim yang sebenarnya adalah muslim yang lisannya selamat, tangannya juga selamat. Berarti lisan tidak menyakiti hati, tangan tidak menyakiti fisik. Berarti mulut dan tangan harus selamat. Menyakiti fisik bahaya, sebagaimana menyakiti hati juga tidak kalah bahaya. Kalau fisik yang disakiti, Allah mengancam, wa katabna alaihim fiha anna nafsa bin nafsi. Kami sudah tetapkan nyawa dibalas dengan nyawa. Wal aina bil aini, luka mata dibalas dengan mata. Wal anfa bil anfi, hidung dengan hidung. Wal uduna bil uduni, telinga dengan telinga. Wasinna bisinni, gigi dengan gigi. Wal juruha qisas, dan semua luka-luka ada kisasnya. Ini pasal kepada orang yang menyakiti fisik. Bagaimana dengan menyakiti hati? Misalnya gibah, ngerumpi. Ayuhibbu ahadukum an ya'kula lahma akhihi maitan fakarihtumu. Mulut yang digunakan untuk ngerumpi dosanya setara dengan memakan bangkai saudaranya. Jadi ada temannya mati, kemudian kakinya dipotong, dibikin sop. Itu dosa tidak? Dosa.
ternyata dosanya sejajar dengan ghibah. Sementara Rasulullah pernah melihat ra'aitu rajulan lahum adfarun min nuhasin yahmisuna wujuhahum. Aku melihat ada orang kukunya terbuat dari besi, lancip. Kemudian dia cakar-cakar wajahnya sendiri hingga daging di wajahnya tidak tersisa. Siapa itu? Haula'i ya'kuluna luhuman nas. Orang yang suka memakan bangkai manusia, berarti ngerumpi. Jadi mendolimi lewat lisan juga tidak kalah bahayanya. Maka berkenaan dengan lisan, Allah mengingatkan alam naj'al lahu ainain wa lisanan wa syafatain. Dua nikmat diingatkan, satu nikmat mata, dua nikmat mulut. Nah, berkenaan dengan mulut, kita sepakati bahwa kita tidak mungkin bisa menebak hati seseorang. Cocok gak Mas? Sepakat tidak? Menebak hati seseorang bisa tidak? Boten saged, Masya Allah, bahasa Jawa. Boten saged, berarti tidak bisa ya. Pertanyaan kedua, tapi hati seseorang bisa tidak dinilai dari mulutnya? Saged tuh, tadi boten saged, sekarang saged ya, bagus. Iya. Jadi hati seseorang itu kan tersembunyi, tidak mungkin bisa kita nilai. Tapi ternyata hati bisa dinilai lewat mulutnya. Kalau mulutnya ternyata bagus, oh memang hatinya bagus. Kalau mulutnya sering ngomel-ngomel, oh berarti memang hatinya seperti itu. Jadi hati-hati dengan lisan, karena lisan itu ungkapan hati. Orang akan tahu jati diri seseorang bisa dilihat dari mulutnya. Berkenaan dengan memaki, mencerca, Rasulullah bersabda, laisal mu'min bit-ta'an walal la'an walal fahish walal badi. Mukmin itu tidak pantas mencela, memaki, mengeluarkan kata-kata laknat, mengeluarkan kata-kata kasar dan kata jorok. Berarti yang jorok, yang kasar, isinya maki-memaki tidak mungkin ada pada diri seorang mukmin. Maka kalau sedikit-sedikit ngomel, sedikit-sedikit menggerutu, bahasa Jawanya ngeresulo. Nah, ngeresulo, sambat. Leres ya? Ya. Kalau itu terjadi pada diri seorang mukmin, maka kadar keimanannya sudah berkurang. Karena mukmin tidak ada kata-kata laknat, mencela, mencaci maki, kata-kata kasar dan kata-kata jorok. Baik. Nah, di sini mencela saudara sesama muslim itu perbuatan fasik. Dan perlu diketahui, dalam semua hal mencela hukumnya tidak boleh. Sekarang kita sebut satu persatu berdasarkan beberapa hadis siapa yang tidak boleh dicela. Satu, sesembahan orang-orang kafir, tidak boleh menista. Tidak ada ceritanya muslim menista Yesus Kristus. Betul, itu sumber kesyirikan menurut kita. Patung Siwa, Wisnu dan Brahma jangan dinista, jangan dicaci maki. Wala tasubbul ladina yad'una min dunillahi fayasubbullah udwan bighairi ilmin. Jangan kalian caci maki sesembahan-sesembahan selain Allah,
Karena kalau kalian lakukan, memancing mereka gantian mencaci maki Allah. Maka saya dikirimi lagu. Ternyata lagunya isinya ngejek Tuhan-Tuhan selain Islam dengan bahasa yang lucu, dengan harapan kita tertawa. Maka saya sampaikan, saya tidak setuju. Ini nggak boleh. Betul, Yesus Kristus itu tidak sebagaimana yang kita pahami, pemahaman kita dengan mereka. Tapi menista Yesus nggak boleh. Orang Kristen tidak terima, akhirnya menista Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, dilarang mencela makanan. Ma'aba Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ta'aman qat inistahahu akalahu wa illa tarakahu. Seumur hidup Rasulullah tidak pernah mencela makanan. Karena kalau beliau doyan, beliau makan, tidak suka, beliau tinggalkan. Misalnya ada orang makan bakso, satu mahal, dua tidak enak, tiga bikin sakit perut, akhirnya muntaber, dilarikan ke rumah sakit, habis 20 juta. Gara-gara bakso 20 juta melayang. Suatu saat ada orang, "Mas, makan bakso di sana ya. Saya ajak yuk, saya traktir." Amit-amit jabang bayi. Bakso sialan, itu nggak boleh. Bakso itu tidak salah, yang salah yang bikin. Kenapa tidak enak? Kenapa bikin sakit perut? 2. 3, dilarang mencaci maki orang yang sudah meninggal dunia. La tasubul amwat fa innahum qad afdau ila ma amilu. Jangan maki orang-orang yang sudah mati karena urusannya dia dengan Allah. Tapi dalam riwayat yang lain, fatu'dul ahya, karena bisa menyakiti perasaan orang yang ditinggal. Contoh begini, Rasulullah tidak pernah ceramah di mimbar menjelek-jelekan Abu Jahal. Kenapa? Ikrimah anaknya sahabat. Coba Ikrimah, seandainya Rasulullah mendengar, Ikrimah mendengar Rasulullah kultum misalnya di atas mimbar menjelek-jelekan Abu Jahal. Betul, Abu Jahal itu jahatnya luar biasa, tapi sebagai anak pasti tidak nyaman. Bapak saya yang kafir dijadikan bahan celaan di atas mimbar. Termasuk siapa? Abdullah bin Ubay, tokoh munafik nomor 1. Rasulullah tidak pernah menyebut-nyebut kejelekan, apalagi memaki-maki di atas mimbar. Kenapa? Putra Abdullah bin Ubay, pengikut setia Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka hadis ini dulu saya bacakan di mana-mana saat Pak Harto meninggal dunia. Wah, bacakan sumpah serapah, meludah, maki-maki, bahkan ada yang ekspresinya langsung syukuran. Saya sampaikan nggak boleh. Pak Harto seandainya jahat saat memimpin, itu urusan Pak Harto dengan Allah. Baik, kemudian mencela kendaraan. Ada sahabat, ontanya jalannya lelet, dimaki-maki. Kata Rasulullah, la tasir ma'ana ala ba'irin mal'un. Besok jangan ikut bareng dengan kita lagi. Kamu jangan ikut dengan kami lagi. Kalau masih mengendarai onta yang sudah kamu caci maki. Berarti yang mencaci maki kendaraan, tolong putus hubungan. Motor sialan, ditendang, ya sudah. Hubungan hari itu antara pemilik dan motor putus. Sumbangkan ke yang suka rongsokan itu menerima barang bekas. Ya, jadi nggak boleh mencaci maki kendaraan. Kemudian mencaci maki ad-dahru. Dahru itu mungkin waktu, mungkin hari,
mungkin bulan, mungkin tahun. Sial bener hari ini. La tasubud dahro, jangan cela ad-dahro. Desember kelabu, itu gak boleh. Kata bulan disematkan dengan kata-kata jelek. Hari naas termasuk. Ad-dahru termasuk musim. Sialan bener hujan. Gara-gara hujan yang hadir di pernikahan anak saya cuma 30%. Gara-gara hujan tiap hari nyuci motor. Gara-gara hujan genting bocor. Gara-gara hujan banjir. Banjir dimaki-maki. Hujan dimaki-maki. Sementara musim kemarau juga dimaki-maki. Udara panas. Debu di mana-mana. Jadi tidak selamat dari celaan. Nah, itu gak boleh. Karena musim hujan ada baiknya, musim kemarau ada baiknya. Baiknya musim kemarau, acara lancar, pengajian tetap ada. Kan sering pengajian tidak ada gara-gara hujan. Dan real di musim kemarau buah jauh lebih terasa manis dibanding buah itu dipanen di musim hujan. Sementara hujan ada baiknya, betul, jemuran susah kering. Tapi kan bapak-bapak kalau musim hujan makan lahap. Oh, lebih enak makan. Apalagi tidur lebih nyenyak, suami lebih betah di rumah. Apalagi baiknya musim hujan. Sumber-sumber mata air. Jadi ad-dahru tidak boleh dicela. Kemudian mencela binatang itu tidak boleh. Apalagi binatang itu memiliki keutamaan. La tasubbudik fa innahu yuqidu lis-shalah. Jangan maki ayam jantan karena kokoknya di malam hari membangunkan kalian untuk sholat tahajud. Bahkan idza sami'tum siyahaddika fas'alullaha al-afiyah. Kalian dengar suara kokok ayam di malam hari, segera angkat tangan, berdoa. Fa innaha ra'at malakan, karena ayam jantan kokoknya tanda dia sedang melihat malaikat lewat yang ditugaskan mengaminkan doa-doa. Jadi ayam jantan tidak boleh dimaki-maki. Termasuk memaki dirinya sendiri itu tidak boleh. La yaqulanna ahadukum khabusat nafsi, jangan maki-maki dirinya sendiri. Aku memang orang kotor, aku manusia hina, aku tidak pantas hidup di dunia. Itu gak boleh. Kemudian termasuk suami memaki, mencela istri, istri juga mencela suami. Nah, sebagai bapak-bapak, ini ada dialog bagus. Seorang bapak-bapak ditanya, sudah berapa tahun Anda berumah tangga dengan istri Anda? Si bapak itu menjawab 30 tahun. Ada tidak kekurangannya? Banyak. Orang Jawa Timur kan gitu, banyak. Suwakeh tenan. Banyaknya berapa? Sebanyak bintang di langit. Wah, Masya Allah. Kejelekan istri sebanyak bintang di langit. Terus kebaikannya ada? Oh, ada. Banyak tidak? Sebagaimana jumlah matahari di atas langit. Berarti cuma satu. Ya Allah, kasihan bener ya. Suami punya istri, kejelekannya sebanyak bintang, kebaikannya cuma satu matahari. Sudah 30 tahun Anda bertahan. Kok kuat? Iya. Kenapa bisa tahan?
Karena kalau matahari terbit otomatis bintang menyingkir. Gimana? Kelihatannya Mas Prapto tidak terima ini. Jadi kalau matahari terbit, bintang pasti nyingkir. Kalau bintang masih nongol, itu bintang kurang ajar. Coba lihat, ada tidak bintang? Kan nggak ada. Ternyata ada dalilnya. Di surat An-Nisa. Ini untuk bapak-bapak, ibu-ibu nggak usah tahu. Bapak-bapak aja. Ayat-ayat awal. Ayat 19. Wa ashiruhunna bil ma'ruf fa in karihtumuhunna fa asa an takrahu syai'an wa yaj'alallahu fihi khairan katsira. Pergaulilah istrimu dengan baik, boleh jadi dia memiliki kekurangan, kalau kalian perhatikan seksama maka kebaikan istrimu pasti jauh lebih banyak. Jadi jangan melihat yang jelek-jelek, karena yang baik pasti jauh lebih banyak. Jadi istri jangan dimaki-maki. Bagaimanapun almar'atu tu'ti kalmal, istri yang mendatangkan rezeki. Jadi kalau ada seorang laki-laki hari ini punya rumah, hari ini punya mobil, punya kebun, punya kekayaan, siapa yang menjadi wasilah? Istri. Jadi istri tidak boleh dilupakan. Suksesnya seorang laki-laki tidak bisa dipisahkan dari keberadaan istri yang mendampingi hidupnya. Mana buktinya? Dulu ketika bujangan itu bisa nyimpen duit tidak? Kan nggak bisa. Habis terus. Begitu menikah akhirnya punya rasa tanggung jawab, etos kerja juga meningkat. Akhirnya apa? Rumah punya, mobil punya, motor punya. Akhirnya apa? Malah bisa berangkat umroh. Kenapa? Faktor punya orang yang menjadi tanggungan. Maka benar kalau ada kalimat aku tidur karena kelelahan, aku bangun karena ingat pekerjaan, aku semangat karena ingat cicilan. Nah itu kan kalimat laki-laki. Ya saya pernah baca di Tambun, di belakang truk, tulisannya, wah ini bagus, ini cocok buat laki-laki. Baik, jadi aku tidur karena kelelahan, terbangun karena ingat pekerjaan, semangat karena ingat cicilan. Kan istri pintar, cicilan ini, cicilan itu. Akhirnya di rumah punya spring bed, punya kulkas. Itu siapa yang punya ide? Istri. Karena istri yang punya ide, suami punya etos kerja yang luar biasa. Maka jangan dicaci maki. Baik, ini contoh caci maki yang dilarang. Yang benar apa? Justru keluarkan kalimat-kalimat yang bagus kepada sesama muslim. Contohnya apa? Saling mendoakan. Doa bidzahril ghaib, rajin-rajin mendoakan orang lain tanpa disadari orang lain itu bahwa orang itu ternyata sedang saya doakan. Harusnya begitu, sesama muslim, bukan caci maki. Baik, maka berkenaan dengan lisan, wahal yakubun nas ila ala wujuhim finnar illa hasaidu alsinatihim. Banyak orang diseret wajahnya di atas bara api neraka gara-gara mulutnya. Nah sekarang masalah kedua, kalau membunuhnya berarti termasuk kufur. Baik, menghilangkan nyawa orang lain. Dalam Islam terbagi menjadi 3. 1. Qatlul amdi, pembunuhan dengan sengaja. Dia memang niat untuk membunuh, yang dia bawa adalah alat yang mematikan. Betul si korban betul-betul mati, maka dosa membunuh ini dosa paling ruwet.
Kata Syekh Soleh Al-Fauzan, membunuh berarti dosanya 3. 1 kepada Allah, karena Allah punya hak menghidupkan dan mematikan. Dosa kepada keluarga korban, istri jadi janda, anak jadi yatim. Yang ketiga, dosa kepada si korban. Dosa kepada Allah selesai dengan tobat, sholat 2 rakaat, menyesal. Dosa kepada keluarga korban diselesaikan dengan eksekusi mati. Jadi hukum penggal leher di Saudi itu hanya menyelesaikan dosa antara dia dengan keluarganya. Yang ketiga, dosa kepada si korban hanya selesai nanti pada hari kiamat. Inna awwala ma yuqda bainan nasi kana fit dima. Yang diselesaikan pertama kali hubungan sesama manusia adalah urusan darah. Jadi dosa membunuh ini dosa super ruwet. Nah, begitu orang itu melakukan pembunuhan, maka Islam menangkap si pembunuh, dimasukkan ke penjara. Sementara pihak negara akan mengirim ulama menemui keluarga korban, diterangkan pahala memaafkan kesalahan orang lain. Ibu, sekarang Anda berstatus janda, anak-anak statusnya yatim. Kesalahan si itu, tapi kalau ibu mau memaafkan, oh pahalanya luar biasa. Diterangkan pahala-pahala orang yang memaafkan kesalahan orang lain. Kalau ibu pengen bahagia di akhirat, nah ini maafkan si pembunuh, nanti ibu juga akan mendapatkan uang senilai 100 ekor unta, berarti kurang lebih 3 miliar. Ini menunjukkan apa? Fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau mau menerima, selesai, yang di penjara dikeluarkan. Tapi kalau keluarga korban, kami tidak butuh 3 miliar. Memang kami ingin masuk surga, tapi masuk surganya lewat sholat, lewat sedekah, lewat baca Quran, bukan lewat memaafkan si pembunuh. Ya sudah, akhirnya si pembunuh harus dieksekusi mati. Tapi unik, di Saudi ada kasus pembunuhan. Bapak si korban datang ke pengadilan dan mengatakan, Pak Hakim, saya akan maafkan orang ini, syaratnya selama 3 tahun hafal Quran. Akhirnya diterima syarat itu. Pihak kerajaan Arab Saudi mengirim ulama membimbing si narapidana ini untuk bisa hafal 30 juz. Masya Allah, tidak usah 3 tahun, setahun sudah hafal 30 juz. Ini rahasia kenapa bapak-bapak tidak hafal-hafal, karena nggak ada yang ngancam. Coba kalau ada yang ngancam, insya Allah hafal. Baik, kita lanjutkan. Pembunuhan jenis kedua adalah syibhul amdi. Syibhul amdi itu begini: saya ingin melakukan kekerasan kepada dia, tapi tidak berniat membunuh. Misalnya guru melihat ada murid nyontek, kemudian ngambil gelas dilempar, atau penghapus aja. Biasanya kan guru melemparnya penghapus. Berarti guru berniat melakukan kekerasan fisik. 2, yang digunakan bukan alat mematikan. Begitu dilempar, plak, kok mati. Si guru tidak dikenakan hukum qisas, tapi memberikan diat 100 ekor unta. Jadi memang niat melakukan kekerasan, tapi tidak niat membunuh. Alat yang digunakan juga bukan alat mematikan. Baru ketiga, menghilangkan nyawa tidak disengaja. Nembak burung, pelatuk ditarik, tiba-tiba ada anak lewat.
burungnya selamat, sementara peluru nyerempet di telinga kanan tapi keluar di telinga kiri, matilah si anak itu. Orang tersebut dosa tidak? Dosa. Dieksekusi mati tidak? Tidak. Tapi siapkan 100 ekor unta, berikan kepada keluarga korban. Baik, itulah beberapa contoh yang perlu diketahui berkenaan dengan menghilangkan nyawa orang lain. Sekali lagi, berarti memaki berarti menyakiti hati, membunuh menyakiti fisik. Dua-duanya tidak boleh terjadi pada diri seorang muslim. Yang benar apa? Membuat hati bahagia dan membuat fisik saudara sesama muslim selamat. Nah, contoh bahagia apa? Mendoakan, memberikan motivasi. Masya Allah Bapak hari ini terkena musibah. Insya Allah suatu saat uang yang hilang Allah akan kembalikan. Berarti lisannya membuat hati orang itu tenang. Nah, Pak dokter itu bisa melakukan dua-duanya, menyelamatkan hati, menyelamatkan fisik. Dokter datang, meriksa, memberikan resep obat supaya orang itu sembuh. Ternyata Pak dokter juga mengatakan, Masya Allah Bapak, setelah saya periksa penyakit Bapak ini ternyata ringan. Insya Allah kurang dari seminggu sembuh. Padahal dia sudah punya penyakit berat. Minimal kan hatinya sudah terhibur. Ini obat, silahkan diminum, insya Allah penyakit akan hilang. Berarti menyelamatkan hati dan menyelamatkan fisik, harusnya begitu. Baik, hadis ke-50 selesai. Kita tambah satu hadis saja. Hadis 51. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam iyyakum wadzan fa inna dhanna akdzabul hadithi muttafaqun alaihi. Dari Abu Hurairah radhiyallahu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, waspadalah kalian dari prasangka, karena prasangka itu sedusta-dusta perkataan. Ya, dzan itu nyangka. Dalam Al-Quran mayoritas dzan itu bukan menyangka tapi yakin. Misalnya apa? Perintah sholat, wa innaha lakabiratun illa 'alal khoshiin. Sholat itu berat kecuali bagi orang yang khusyuk. Siapa yang khusyuk? Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim. Orang yang saat sholat dzan, yakin bahwa dia akan bertemu dengan Tuhannya. Nah, dzan di sini bukan menyangka tapi yakin. Tapi kalau di hadis-hadis dzan itu bukan yakin tapi menyangka. Persangkaan nyangka-nyangka itu bahaya. Jangan mudah menyangka kemudian menyimpulkan. Kenapa? Ada satu kalimat bagus. Hati-hati. Kadang-kadang mata salah melihat, telinga salah mendengar, hati salah menilai. Jangan buru-buru menyimpulkan. Kan ada banyak kasus melihat dengan mata, kemudian dia simpulkan sendiri, belum yakin, baru kesimpulan pribadi dia sudah nyebar ke sana kemari. Misalnya begini, melihat ada seorang ustadz masuk hotel Alexis misalnya. Siapapun tahu Alexis itu apa sebelum ditutup Pak Anies Baswedan. Baru melihat, jangan langsung dipotret. Ya Allah, nggak nyangka ya, Ustadz katanya orang soleh kok masuk hotel Alexis. Padahal kalimat nggak nyangka itu kan sudah nyangka sebenarnya. Ini kalimat blunder.
Boleh jadi Ustadz itu masuk hotel Alexis karena mendengar temannya dari kampung nginep di hotel situ. Temannya yang dari kampung tidak tahu kalau hotel itu tempat seperti itu. Dia menemui temannya, ayo tidur di rumahku, jangan di sini. Coba, sudah dipotret, sudah disebarkan. Akhirnya apa? Suudzon. Nah, itu bahaya. Hati-hati bapak-bapak. Mata terkadang salah melihat, telinga sering salah mendengar, hati sering juga salah menilai. Berarti harus hati-hati, cermat dulu. Nah, kalau ini sudah Bapak lihat, Bapak dengar, kemudian diolah dengan hati, akhirnya kira-kira kalau saya ngomong bahaya tidak? Kalau saya ngomong mendatangkan manfaat atau tidak? Kalau ternyata diam jauh lebih baik, ya sudah, kembali ke hadis falyaqul khairan aw liyasmut, ucapkan kata-kata yang baik atau ambil opsi diam. Nah, seperti ada seorang sahabat, dua orang Ansor melihat Rasulullah di kegelapan malam berjalan berdua dengan seorang wanita. Dia sudah dzon dengan ucapan apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Kalau orang Betawi, masa iya Rasulullah kok jalan berdua dengan seorang wanita, gelap-gelapan lagi. Rasulullah mendengar innalillahi, langsung balik badan. Ini Sufiyah, istriku. Baru orang itu mengucapkan subhanallah, maha suci Allah. Kok Rasulullah yang suci, hati saya kotor, masih suudon. Akhirnya Rasulullah bersabda, inna syaitana yajri minal insani majrad dam. Setan itu masuk ke tubuh manusia mengikuti aliran darah, sampai-sampai Rasulmu sendiri sudah disuudoni oleh kalian berdua. Jadi hati-hati melihat sesuatu, jangan langsung menilai. Sudah dinilai, ngomong lagi kepada yang lain. Contoh misalnya Pak Agus gonceng perempuan muda, cantik lagi. Udah, aduh kok gitu ya Pak Agus seperti itu. Terus ngomong-ngomong kepada yang lain. Padahal ternyata Pak Agus langsung turun, ini istri saya. Wah, ternyata Pak Agus nikah lagi, ternyata istrinya usia 17 tahun. Itu kan fitnah. Itu gak boleh. Iya, oh baru rencana. Ya, pokoknya kalau ada anggota pengajian kita mau nikah lagi, konsultasi kepada saya akan mengajukan 20 pertanyaan. Kalau pertanyaan dijawab dengan baik, silahkan nikah lagi. Pertanyaan pertama, kalau masak di dapur pakai gas melon atau gas warna biru atau merah? Kalau masih pakai gas melon, gak usah, jangan. Pertanyaan pertama gagal, tidak akan saya lanjutkan dengan pertanyaan kedua. Kenapa? Gitu ya? Iya, saya nggak setuju. Karena ternyata poligami yang dilakukan anggota pengajian banyak yang bermasalah, meninggalkan masalah. Karena kelihatannya kok didukung. Ya. Karena banyak bermasalah, Pak. Saya akhirnya repot datang konsultasi, sedikit yang bagus. Maka sebagai seorang wanita, tiru istri saya. Istri saya itu mendorong-dorong saya nikah lagi, tapi dorongannya dari depan. Akhirnya mundur, tidak bisa maju. Ah, Masya Allah. Selesai. Ada pertanyaan, saya persilahkan. Yuk, monggo Mas, silahkan. Mau nanya apa? Waalaikumsalam. Apa hukumnya menafkahi perempuan yang bukan istrinya? Yuh, Masya Allah. Belum pernah bertanya, tapi sekali bertanya, Masya Allah. Pertanyaan saya, kenapa membiayai wanita itu? Karena Karena apa? calon
Iya, menolong kenapa? Seperti begini. Ada anggota pengajian kita kasihan dengan seorang wanita yang berstatus janda. Ya. Akhirnya mendengar ada hadis as-sa'i 'alal armalah kal qaib alladzi la yarqud wa shaim alladzi la yaftur. Menyantuni janda pahalanya setara tahajud nonstop dan saum sepanjang hidup tidak pernah berbuka. Wah, itu pahalanya kan luar biasa. Nah, orang ini akhirnya ada janda, kasihan, dia tolong dengan cara dia nikahi. Begitu menikah, si laki-laki ini sering tengkar dengan istri pertama, akhirnya cerai dengan istri pertama. Ini kan menolong janda tapi menjandakan istrinya, itu kan bermasalah. Maka saya sampaikan, menolong janda tidak selamanya harus dinikahi. Nah, kemudian saya akan tolong wanita itu. Kira-kira satu, apakah wanita itu perlu ditolong? Dua, memangnya tidak ada yang menolong yang lain, kenapa harus kita? Tiga, kalau saya nolong dia, bermasalah tidak dengan istri saya? Jadi itu pertanyaan-pertanyaan itu harus dijawab. Yang keempat, apakah wanita itu memang pantas ditolong? Jangan-jangan kita saja yang punya kesimpulan. Mana? Ya udah, nanti SMS saja. Kelihatannya susah ngomong. Nah, SMS saja. Rahasia pribadi antara kita berdua. Ya. Ada hadis umroh berkali-kali tidak membuat kita miskin. Apakah ketika umroh diniatkan sebagai sodako? Jadi gini, saya belum pernah mendapatkan umroh berkali-kali tidak membuat miskin. Tapi hadis tentang rezeki Allah berikan ketika orang pergi haji atau umroh. Maksudnya begini, ada jamaah energinya pengennya nyari umroh murah yang harganya masih belasan. Akhirnya rezeki yang Allah berikan ya cuma belasan. Nah, ada umroh yang harganya 30. Akhirnya dia ngumpulkan duit. Betul, Allah berikan juga 30 juta. Nah, mengenai umrah berkali-kali tidak membuat miskin, saya belum pernah mendengar hadisnya. Kemudian boleh tidak ketika umrah diniatkan sebagai sodakoh? Jadi gini aja, yakin saya umrah rezeki akan dikembalikan oleh Allah, itu aja. Tapi sebagai sodakoh, wallahu a'lam bishawab. Saat keguguran usia janin 20, apakah sudah dikategorikan nifas? Baik. Keguguran 2 bulan. Nah, satu status bayi. Bayi yang sudah dianggap manusia itu mengambil hadis di Arba'in An-Nawawiyah, hadis dari Abdullah bin Mas'ud. Innallaha yajma'a khalqukum fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan thumma yakunu mudghatan mithla dalika thumma yakunu alaqatan mithla dalika. Proses penciptaan kalian adalah di perut ibu 40 pertama statusnya baru nutfah, 40 hari kedua statusnya sudah mudghah, sudah daging, 40 hari ketiga sudah alaqah, sudah menggantung di rahim. Nah, begitu 120 hari atau 4 bulan, malaikat akan masuk fayanfuhu fihi ruh, tugasnya meniup ruh, bikat birizkihi wa ajalihi wa amalihi wa syaqiyun aw sa'idun. Ditulis rezekinya, amalnya, matinya, dan nasibnya pada hari kiamat, bahagia atau celaka. Kalau keguguran di usia seperti ini 120 hari, berarti bayi wajib dimandikan, dikafani, disolatkan, dan diberi nama, karena innakum tud'auna yaumal qiyamati bi asma'ikum wa asma'i abaikum. Bayi akan dipanggil oleh Allah dengan namanya dan nama bapaknya. Kemudian ke
Dua, bagaimana dengan status wanita? Itu nifas atau tidak? Itu termasuk nifas. Bagaimana berhentinya? Nah, silahkan tanya ke bidan, itu jauh lebih paham. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi yang bertanya? Ya, silakan. Sebenarnya dua, tapi saya melihat waktunya. Oh enggak, masih bisa dua, masih banyak. Yang pertama ini Ustaz, masalah haji. Ada orang sudah pernah melakukan ibadah haji, dia sudah sesuai dengan syarat dan rukunnya. Namun apa? Dia merasa kurang lengkap karena pada waktu itu satu, dia kurang ilmu. Kemudian yang kedua, berangkatnya itu tiba-tiba. Jadi cuma jarak 1 minggu kemudian berangkat. Persiapannya tidak cukup. Dan tidak melalui manasik juga, tidak pakai dia. Ya. Nah, tapi syarat dan rukunnya insya Allah sudah terpenuhi. Nah, kemudian ada kesempatan untuk berangkat haji lagi. Namun dia ragu-ragu, artinya dia punya orang tua yang sudah meninggal dan belum berangkat haji, tapi dulu waktu hidupnya juga tidak ada wasiat untuk diberangkatkan haji. Nah, pertanyaannya, kesempatan haji yang kedua ini, apakah dia haji sendiri untuk dirinya atau membadalkan haji orang tuanya? Jawabannya badalkan untuk orang tua. Jangan untuk dirinya sendiri. Insya Allah kalau syarat dan rukun terpenuhi, kaitannya dengan kok mendadak tiba-tiba ditelepon oleh Departemen Agama, ayo Bapak berangkat, padahal persiapannya seminggu, nggak masalah. Karena yang persiapan berbulan-bulan ternyata di sana menjadi orang yang bermasalah banyak kan. Sudah nasik 15 kali pertemuan, ternyata di sana malah jadi provokator. Ada yang cuma manasik sekali karena mendadak dari Departemen Agama, di sana malah lempeng bagus. Jadi bukan karena persiapan, apalagi waduh kemarin belum ada ratiban. Apa hubungannya ratiban? Jangan seperti yang di Indramayu. Ratiban seminggu kemudian, seminggu sebelum berangkat meninggal dunia, itu kan ratiban jadi ratapan malah. Baik, pertanyaan kedua. Yang kedua, ini masalah yang sedang viral. Ini pemerintah ini akan memberikan sanksi kepada orang yang poligami dan nikah siri dengan ancamannya itu 6 tahun. Dan ini akan dilegalkan. Nah, ini bagaimana nih menurut Ustaz ini? Kalau kita lihat secara syariat kan dia dolim ya, poligami itu kan dibenarkan sesuai dengan ketentuan dan berlaku. Ya, jadi gini, kira-kira Bapak mau poligami lagi nggak? Nggak kan? Berarti nggak masalah, nggak akan terkena pasal itu. Coba saya tanya di sini, ada yang pengen poligami kan nggak? Berarti apa? Meskipun itu terjadi, kita nggak akan problem. Pertama, yang kedua, kalau itu betul-betul diketok palu, pasti itu dolim. Kenapa? Karena poligami, tolong dipahami, poligami bukan sunnah Rasul ya. Poligami itu pembolehan. Silahkan nikah 2, 3, 4. Kalau tidak mampu, tidak berani, takut, tidak adil, cukup 1. Jadi poligami jangan dianggap sunnah Rasul. Mentang-mentang Rasulullah poligami, terus berarti poligami itu sunnah Rasul. Ayo kita poligami. Ya sudah, kalau apa yang ada pada diri Rasulullah poligami, meninggal aja di usia 63 tahun. Dah, berarti yang sudah 62 tahun siap-siap setahun lagi mati. Kenapa? Ini sunnah Rasul. Beliau meninggal dunia di usia 63 tahun. Nah, ada anggota pengajian kita, wah ini poligami sunnah Rasul, harus kita hidup-hidupkan. Saya tanya, Anda hafal 30 juz? Enggak. Nah, berarti ini sunnah Rasul, Anda tidak laksanakan. Anda sholat tahajud
Ternyata jujur saya tidak sholat tahajud. Nah ini juga sunnah Rasul. Jadi sunnah Rasul itu tidak hanya poligami. Baik, ini kalau saya bicara poligami di depan bapak-bapak memang galak. Kecuali kalau di depan ibu-ibu materinya lain. Ibu-ibu berikan semangat suaminya untuk nikah lagi. Tapi kan ini ada dua kubu. Ya. Nah, ada satu kalimat bagus. Ini cerita di Arab, cerita masa lalu pada masa khilafah. Ada laki-laki ngebet poligami, kemudian menyampaikan berita hoax. Pulang ke rumah, istriku, khalifah mengeluarkan peraturan baru. Apa peraturan barunya? Laki-laki yang tidak poligami akan dipenggal lehernya. Apa jawaban istrinya? Siap-siap suami, engkau akan mati syahid, katanya istri. Ya, ternyata istrinya lebih baik suaminya mati daripada hidup dalam keadaan berpoligami. Baik, ada lagi yang lain? Silahkan. Ya. Ya. Oh, gitu. Jawabannya Masjid Nabawi itu orang Madinah menyebutnya apa? Masjid Haram. Kita aja yang menyebut Masjid Nabawi. Coba taksi haram, maksudnya siapa yang mau ke Masjid Nabawi. Baik. Kenapa bisa begitu? Rasulullah bersabda, "Inna Ibrahima harrama Makkata wa inni haramtul Madinata." Ibrahim mengumumkan, meresmikan Mekah sebagai tanah haram, sementara aku sebagai cucu mengumumkan Madinah sebagai tanah haram. Haram itu apa? Mulia. Haram itu apa? Suci. Saking sucinya, rumput tidak boleh dicabut, burung tidak boleh dikejar-kejar untuk diburu. Wa man dakhalahu kana amina. Siapa yang masuk Mekah, masuk Madinah wajib dijamin keamanannya. Nah, karena Mekah haram, Madinah juga haram, masjidnya juga disebut Masjidil Haram. Nah, itu sebabnya. Haram itu mulia atau suci, bukan haram menurut kita. Seperti kenapa istri disebut harim? Karena dia mulia, dia suci. Jadi tidak akan memberikan kesuciannya kecuali kepada suami. Itu istri, sebutannya bagus, harim. Baik. Ya. Ini masalah masbuk, Ustaz. Oh, masbuk. Ketika sholat jamaah, imam sedang ruku. Nah, kita masuk ke ruku. Baru kita ruku, imam langsung iktidal. Apakah termasuk masuk atau belum? Karena kita belum sempat membaca. Yang penting sudah posisi Allahu Akbar, sudah ruku. Oh ya, nggak masalah. Yang penting sempat ruku. Imam posisi ruku, Allahu Akbar ruku, tiba-tiba hitungan sepersekian detik sami Allahu liman hamidah. Yang penting man adraka raqatan minas sholati faqad adraka sholah. Selama ikut ruku dia sudah mendapatkan sholat itu. Tapi di Bulughul Maram kan unik. Ada sahabat di jalan melihat seisi masjid sedang ruku. Wah, kalau saya masuk dulu ke bulu sami Allahu liman hamidah. Akhirnya Allahu Akbar ruku di jalan sambil masuk. Rasulullah kan diberitahu malaikat Jibril, orang itu dipanggil, zadakallahu hirsan wala ta'un. Semoga Allah menambahmu semangat, tidak pengen telat, tapi tolong jangan ulangi cara yang tadi. Baik. Ya, hampir terakhir, silakan. Terkait yang tadi hibah itu ya, Iya. Kan misalkan kita itu sudah tidak sanggup menasehati saudara kita nih. Nah, biasanya kan kita mencari orang yang lebih disegani untuk memberikan nasihat kepada orang tersebut, ke saudara kita. Nah, tapi kan ketika kita menyampaikan apa yang harus dinasehati, kita menceritakan tuh perilaku orang gitu. yang termasuk yang jelek-jeleknya gitu.
apakah itu juga termasuk nifaq Nah, atau gimana? nanti di Riyadhus Shalihin ada bab berjudul Babu Mayubahu Minal Ghibah. Bab gibah yang diperbolehkan. Orang itu harus dirubah. Sementara kalau saya yang memberi nasihat tidak masuk kapasitas. Kelihatannya pamannya punya wibawa, otomatis kita memberikan informasi. Ketika informasi tidak ada perasaan benci murni agar paman tahu apa yang ada pada diri sini sehingga paman punya bahan untuk memberi nasihat, itu nggak masalah. Kalau gibah itu kan yang di hamazin masya'in binamim, kesana kemari ngomongin ini ngomongin, nah itu yang nggak boleh. Maka kejelekan seseorang boleh disampaikan dengan syarat salah satunya adalah diberikan kepada orang yang ahli nasihat supaya orang itu merubah yang bersangkutan. Satu penanya terakhir, selesai. Berarti ini saja kajian kita di bulan Rajab. Insya Allah sepekan yang akan datang Isra dan Mi'raj. Isra Mi'raj ada, tapi tidak mesti kita harus melaksanakan peringatan Isra dan Mi'raj. Wassallallahu ala Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallim.